Persebaya Surabaya dalam mode sangat serius menatap kompetisi Liga 1 2024-2025. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi menyebut, pihaknya akan melakukan ubahan fundamental demi prestasi lebih baik dari musim lalu. Bajul Ijo hanya memperpanjang 60% pemain lokalnya musim lalu. Juga hanya mempertahankan satu pemain asingnya, Bruno Moreira. Standar tinggi ditetapkan manajemen dalam perekrutan pemain. Pun upaya pembentukan tim juga lobi-lobi pemain, tidak cukup dilakukan manajemen, pelatih kepala Persebaya, Paul Munster juga turun langsung. Kami masih ada kontrak setahun ke depan, dengan Paul Munster, dan sekarang beliau terlibat langsung dalam pembentukan tim, kata Chandra Wahyudi, Senin, 10 Juni 2024. Dulu ketika beliau masuk ke Persebaya hampir akhir kompetisi, tidak bisa merombak tim, pemain sudah ada, tambahnya. Dengan skuad yang ada musim lalu, Paul Munster tidak bisa berbuat banyak. 12 laga yang dijalani, hanya meraih 4 kemenangan, 4 hasil imbang, sisanya menelan kekalahan. Musim lalu Persebaya harus puas bertengger di peringkat 12 klasemen akhir dengan 42 poin. Peringkat terburuk Persebaya sejak era Liga 1. Kami sudah melakukan beberapa analisis terkait kekurangan dan kelemahan tim musim lalu seperti apa, kemudian kami ingin ada tantangan ke depan seperti apa, kata Chandra Wahyudi. Makanya perombakan-perombakan itu sekarang sedang kami jalankan, tambahnya. Persebaya baru mengumumkan satu rekrutan pemain asing, Flavio Silva, top skor kedua Liga 1 2023-2024 bersama Persik Kediri. Kemarin sudah mengumumkan satu, Flavio. Masih ada beberapa lagi yang insya Allah minggu kedua Juni sebelum kami ulang tahun akan ada pemain-pemain baru yang sudah bisa kami rilis secara resmi, terangnya. Persebaya dikabarkan sudah sepakat dengan sejumlah pemain baru. Ada nama Mohamed Rashid, gelandang Bali United musim lalu, Gilson Costa, gelandang bertahan asal Portugal, dan Anderson Sales, center back Bayangkara FC musim lalu, asal Brasil. Kemudian ada dua pemain bintang Madura United musim lalu, Francisco Rivera, gelandang asal Meksiko, dan Malik Rizaldi. Mudah-mudahan dengan proses yang lebih rapi dan terukur ini bisa lebih baik, pungkas Chandra Wahyudi. Persebaya Surabaya kembali harus gigit jari setelah gagal mendapatkan bek timnas Indonesia, Fahrudin Arianto. Bek veteran Madura United ini lebih condong bergabung dengan PSS Sleman, meninggalkan Green Force untuk mencari alternatif pemain lain. Kabar ini menjadi salah satu berita populer di kalangan bonek, supporter setia Persebaya. Fahrudin Arianto, yang sebelumnya erat dikaitkan dengan Persebaya, kini lebih dekat untuk bergabung dengan PSS Sleman. Kapten Madura United ini bahkan telah mencapai kesepakatan dengan tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut. Rumor kepindahan Fahrudin ke PSS Sleman diungkapkan oleh akun Instagram Ngapak Football, yang menyatakan bahwa Fahrudin telah deal bergabung dengan PSS Sleman, mengikuti jejak bek asing Kleberson yang sudah lebih dulu bergabung. Meskipun kehilangan Fahrudin, Persebaya tidak tinggal diam. Mereka langsung bergerak cepat untuk mencari pemain pengganti sepadan. Dalam upaya memperkuat lini belakang, Persebaya gencar dikaitkan dengan mantan pemain mereka yang kini bermain di Persija Jakarta, Rizky Ridho. Bek muda ini diharapkan bisa menjadi pengganti yang ideal untuk Fahrudin. Selain Rizky Ridho, Persebaya juga dikabarkan sedang dalam proses merekrut Francisco Rivera, rekan Fahrudin di Madura United. Rivera, yang tampil gemilang musim lalu, diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi Persebaya di Liga 1 2024-2025.
Kabar ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Persebaya siap melakukan perombakan besar-besaran dalam skuad mereka. Pergerakan cepat Persebaya dalam bursa transfer bukan tanpa alasan. Musim lalu, Green Force hanya bisa finish di peringkat ke-12 klasemen, catatan terburuk mereka sejak promosi ke Liga 1 pada 2018. Manajemen Persebaya telah melakukan analisis mendalam terhadap kekurangan tim dan siap melakukan perombakan untuk mengembalikan kejayaan mereka. Kami sudah melakukan beberapa analisis terkait kekurangan dan kelemahan tim musim lalu seperti apa, kemudian kami ingin ada tantangan ke depan seperti apa. Perombakan-perombakan itu sekarang sedang kami jalankan, ujar Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Chandra juga menambahkan bahwa sebelum ulang tahun Persebaya yang jatuh pada 18 Juni nanti, akan ada pengumuman resmi mengenai pemain baru. Masih ada beberapa lagi yang insya Allah minggu kedua Juni sebelum kami ulang tahun akan ada pemain-pemain baru yang sudah bisa kami rilis secara resmi. Bertahap dia boneknya juga sabar, katanya. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Persebaya sudah sepakat dengan sejumlah pemain top Liga 1, seperti Mohamed Rashid dari Bali United, serta dua pemain bintang Madura United, Francisco Rivera dan Malik Rizaldi. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi Green Force. Musim lalu memang menjadi masa sulit bagi Persebaya. Target juara yang dicanangkan di awal musim harus pupus setelah melalui berbagai rintangan, termasuk pergantian pelatih kepala sebanyak 3 kali. Manajemen Persebaya pun telah memutuskan untuk mempertahankan 60% pemain lokal, sementara seleksi ketat dilakukan untuk pemain asing. Sejauh ini, Persebaya telah melepas 5 pemain dari skuad musim lalu dan hanya mempertahankan 1 pemain asing, Bruno Moreira. Mereka juga telah memperkenalkan 1 rekrutan baru dari mancanegara, yaitu Flavio Silva, pemain tersubur Persik Kediri musim lalu. Flavio Silva, dengan insting gol yang tinggi, diharapkan bisa menambah daya gedor Persebaya musim depan. Namun, langkah cepat ini tidak hanya sebatas mendatangkan pemain baru. Manajemen Persebaya juga fokus pada penguatan tim secara keseluruhan. Mereka berkomitmen untuk membangun tim yang solid dan kompetitif, mampu bersaing di papan atas Liga 1 2024-2025. Dengan perencanaan yang lebih matang dalam perekrutan pemain, harapannya adalah Persebaya dapat menunjukkan performa yang lebih baik dan konsisten. Keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak beberapa pemain asing musim lalu menjadi bagian dari strategi jangka panjang Persebaya. Mereka ingin memastikan bahwa setiap pemain yang bergabung memiliki kualitas dan komitmen tinggi untuk membawa tim meraih prestasi. Dalam beberapa waktu ke depan, semua mata akan tertuju pada pengumuman resmi dari Persebaya mengenai pemain-pemain baru yang akan memperkuat tim. Selain Rizky Ridho dan Francisco Rivera, nama-nama lain yang santer dikabarkan akan bergabung dengan Persebaya adalah Mohamed Rashid dan Malik Rizaldi. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mengarungi Liga 1 musim depan. Dengan kombinasi pemain lokal dan asing yang berkualitas, Persebaya diharapkan dapat tampil lebih kompetitif dan meraih hasil yang memuaskan. Dalam beberapa waktu ke depan, semua pihak, mulai dari manajemen, pelatih, pemain, hingga supporter, harus bersatu mendukung langkah ini untuk mencapai prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Perombakan yang dilakukan tidak hanya menunjukkan ambisi besar tim untuk kembali bersaing di papan atas, tetapi juga komitmen manajemen dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Dengan segala persiapan yang dilakukan, Persebaya diharapkan dapat memberikan penampilan yang lebih baik dan meraih hasil yang memuaskan di Liga 1 2024-2025. Semua pihak berharap bahwa langkah-langkah ini dapat membawa Persebaya kembali ke jalur kemenangan dan mengembalikan kejayaan Green Force. Para bonek tentu saja menantikan pengumuman resmi dari manajemen mengenai pemain-pemain baru yang akan memperkuat tim kesayangan mereka. Perjalanan panjang Persebaya di Liga 1 musim depan diharapkan bisa memberikan hasil yang memuaskan. Dengan persiapan yang matang dan komitmen yang tinggi, Persebaya siap mengarungi musim dengan penuh semangat dan optimisme. Semoga dengan perombakan yang dilakukan, Persebaya dapat kembali ke jalur kemenangan dan meraih kejayaan di Liga 1 musim depan.
Tim Sultan Dewa United dikabarkan sukses bajak Kapten Persebaya Surabaya, Reva Adi Utama tak dipertahankan bajul ijo. Dewa United terus bergerak ganas di bursa transfer Liga 1 2024-2025. Usai Hugo Gomez, sejumlah mega transfer disiapkan oleh tim Sultan itu. Salah satu transfer yang hangat diperbincangkan tentu saja adalah minat Dewa United untuk merekrut Kapten Persebaya Surabaya, Reva Adi Utama. Ketertarikan Dewa United pada pemain berusia 27 tahun itu bukanlah hal yang baru. Bak Gayung bersambut, upaya Tangsel Warriors untuk mendapatkan Reva Adi kabarnya berhasil dilancarkan. Dilansir Surya.co.id dari akun Instagram Serdadu Merah Putih 1945. Kapten Persebaya Surabaya yaitu Reva Adi Utama sepakat bergabung dengan Dewa United. Adapun kabar merapatnya Reva Adi Utama ke Dewa United ini memang sudah diperkirakan sejak jauh-jauh hari. Akun yang kerap membahas tentang rumor transfer Persebaya Surabaya di platform X yaitu Goldmin82 juga sudah menyebutkan beberapa waktu lalu. Reva Adi, Gigaton, Zeus FC, Dewa United, 80%. 100% menunggu pengumuman resmi, tulis akun yang mempunyai 13,7 ribu pengikut itu. Jika Reva Adi memang bergabung dengan Dewa United, maka bisa dipastikan bahwa Persebaya memang tak ingin mempertahankan pemain berposisi bek kiri tersebut. Pasalnya, ex Madura United itu juga sempat mengaku sudah ditawari 5 klub lain untuk kompetisi musim depan. Mungkin ada sekitar 5 tim yang melakukan penawaran ke saya. Tapi saya masih menunggu. Saya akan memilih klub yang benar-benar membutuhkan tenaga saya, ucap Reva Adi. Meski digoda 5 klub, tetapi Reva Adi mengucapkan bahwa bertahan di Persebaya merupakan prioritas baginya. Pemain yang sempat memperkuat PSM Makassar dan Madura United itu juga mengaku punya alasan sendiri mengapa ia bersikukuh untuk bisa bertahan bersama bajul ijo. Saya masih utamakan Persebaya karena tim ini yang besarin saya di Pulau Jawa. Dukungan bonek dan bonita juga membuat saya semakin respek, ungkapnya. Dengan perkembangan transfer yang kian santer, dapat dipastikan bahwa Persebaya memang tak mempertahankan kaptennya musim lalu itu. Dewa United sedang dalam upaya untuk memperkuat skuadnya untuk kompetisi Liga 1 2024-2025 mendatang. Terbaru, nama ex-bintang Persebaya Surabaya yaitu Taisei Marukawa dikabarkan bakal dibajak oleh tim berjuluk The Tangsel Warriors. Kendati Taisei Marukawa punya nilai transfer yang cukup mahal, kabar yang beredar di bursa transfer Liga 1 2024, hal itu tak jadi soal bagi Dewa United. Taisei Marukawa pun berpeluang untuk dilepas, kendati masih terikat kontrak dengan PSIS Semarang hingga musim depan. Melongok kekuatan finansial Dewa United, klub yang bermarkas di Tangerang, Banten ini punya sokongan yang memadai. Hal itu bisa saja memantik Taisei Marukawa untuk tergoda pindah pada bursa transfer Liga 1 2024. Sebagai informasi, masa bakti Taisei Marukawa di PSIS Semarang akan tuntas pada 31 Mei 2025. Apabila Dewa United ingin menggaet Taisei Marukawa di bursa transfer Liga 1 2024, maka mereka harus menyiapkan mahar senilai 6 miliar rupiah lebih. Kabar mengenai Taisei Marukawa telah deal ke Dewa United dibeber oleh akun Instagram Kandabol. Diketahui pada 15 Mei 2024, akun Instagram di atas menyebutkan kalau Taisei Marukawa diminati Dewa United. Dewa United tertarik mendatangkan Taisei Marukawa, tulis di story IG-nya. Terbaru akun Instagram Kandabol mengunggah update terbaru terkait rumor tersebut. Dikutip pada Selasa, 28 Mei 2024, kalau winger kebangsaan Jepang ini sudah deal dengan Dewa United. Infonya dealball, tulis Kandabol. Kehadiran winger lincah tersebut akan membuat skuad Dewa United semakin solid. Tak lepas dari performa selama ia membela PSIS musim lalu. Marukawa mencatatkan 30 kali pertandingan di Liga 1. Dengan kontribusi 4 gol dan 11 assist musim 2023-2024. Tentunya kehadiran Marukawa, ia berpotensi reuni dengan mantan pemain yang juga sempat berseragam Persebaya. Pemain itu antara lain adalah Ricky Kambuaya, Ahmad Nufiandani, Adi Setiawan, hingga Rangga Muslim saat ini berseragam Tangsel Warriors. Di sisi lain, dengan sumber daya alias finansial Dewa United, mereka dikabarkan berhasil meyakinkan pemain Madura United, Hugo Gomez alias Jaja. Ia pun berhasil diyakinkan memilih Dewa United ketimbang Persebaya.
Jika Marukawa merapat ke Dewa United, PSIS Semarang sudah menjajaki dua pemain asing. Di mana dua pemain asing ini memiliki posisi yang mirip Taisei Marukawa. Tercatat Marukawa menempati posisi utama sayap kiri. Namun bisa menempati sayap kiri dan gelandang serang.